Dulu, aku selalu berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di pikirku, menceritakan cerita hati, keluhan, atau ide yang kubuat dengan tulus. Namun setiap kali aku membuka mulut untuk berbicara, seolah tak ada yang peduli. Kata-kataku hanya terdengar seperti angin yang berlalu tanpa jejak. Aku belajar diam karena bicara tidak pernah didengar. Semua yang ku katakan seolah tak punya makna bagi siapapun. Aku memilih untuk menyimpan segalanya dalam hati, daripada terus berbicara hanya untuk diabaikan begitu saja. Belajar diam bukan berarti aku lemah atau tidak punya pendapat. Hanya aku sudah lelah untuk berusaha agar suaraku terdengar. Kini diam adalah caraku untuk melindungi hati dari rasa sakit, dan membiarkan tindakanku saja yang berbicara tentang diriku. Aku belajar diam karena bicara tidak pernah didengar. Semua yang ku katakan seolah tak punya makna bagi siapapun. Aku memilih untuk menyimpan segalanya dalam hati, daripada terus berbicara hanya untuk diabaikan begitu saja. Aku sudah belajar diam karena bicara tak pernah ada gunanya. Sekarang diam adalah bahasaku yang paling dengar. Langkah ini perlahan menatap langit tinggi, berharap doa jadi nyali. Mencoba bangkit melawan gelap hati, tak putus asa ku rayu nasib ini. Merayung nasib di setiap langkahku,
dan harapan. Meski angin menegur, aku tetap berani. Karena nasib hanya bisa dirayu dengan tekad dan doa. Badai datang silih berganti, coba mengatasinya. Namun semangat tak pernah padam. Dalam doa dan usahaku, ku temukan kekuatan menjemput bahagia yang selalu ku nanti. Merayu nasib di setiap langkahku, berjuang tak kenal lelah demi cita dan harapan. Meski angin menegur, aku tetap berani. Karena nasib hanya bisa dirayu dengan tekad dan doa. Tak semua yang diharapkan bisa datang, tapi aku percaya usaha takkan sia-sia. Sebab Allah yang ku sembah, tiada yang mustahil. Dengan iman dan usaha, jalan pasti terbuka. Menerai nasib di setiap langkahku, berjuang tak kenal lelah demi cita dan harapan. Meski angin menegur, aku tetap berani. Karena nasib hanya bisa dirayu dengan tekad dan doa. Jadi aku terus berjuang, meraih nasib yang belum pasti. Karena bila aku usaha, insya Allah pasti akan baik.
tersimpan dalam diam. Namun ku coba bangkit walau lelah di hati. Mimpi yang terbuang kan ku jaga sampai nanti. Mimpi yang terbuang bukanlah akhir cerita, karena ku tahu mimpi itu akan kembali bersinar. Berkaca ke cermin, melihat diri yang ada di depan mata. Mikir apa yang membuat orang lain bisa suka padaku. Kata orang, fisik yang pertama dilihat jadi penentu rasa suka. Kalau tidak sesuai selera, ya sudah, tak ada cerita lagi. Fisik penentu rasa suka, roleh ekonomi penentu restu orang tua. Hidup kadang terasa begitu realistis, tak bisa kita pilih atau ubah begitu saja. Mencoba menunjukkan hati yang baik dan tulus, namun seolah tak cukup untuk membuat mereka melihatku. Mereka lebih fokus pada wajah dan bentuk tubuh, lupakan bahwa di dalam hati ada cinta yang tulus. Kemudian ada masalah lain yang harus dihadapi. Kalau ingin melangkah lebih jauh dengan orang yang disukai, orang tua selalu melihat kondisi ekonomi kita. Kalau tidak cukup baik, restu mereka susah didapatkan. Fisik penentu rasa suka, golek ekonomi penentu restu orang tua. Semua ini membuatku terkadang merasa lelah, seolah cinta tidak cukup untuk menyatukan hati dan keluarga. Apakah cinta sungguh hanya soal penampilan?
Apakah hati yang baik tidak punya nilai apa-apa? Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup layak untuk mendapatkan cinta yang sesungguhnya? Fisik penentu rasa sukaria, ekonomi penentu restu orang tua dia. Namun aku masih berharap ada seseorang yang bisa melihatku apa adanya, dan orang tua bisa menerima dengan apa yang aku punya. Fisik dan ekonomi memang jadi hal penting, tapi harapanku tetap ada, bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya. Duduk santai sambil menikmati secangkir kopi hangat, mikir-mikir tentang masa lalu yang penuh dengan lika-liku. Ada yang baik, ada juga yang tidak terlalu menyenangkan, tapi itu semua sudah berlalu, tinggal kenangan yang mengajarkan kita banyak hal. Seburuk apapun halaman sebelumnya, langkahmu tetap masa depan terang. Tugasmu hanya satu, jadilah lebih baik, bukan kembali seperti dulu. Tak perlu mengulang masa lalu yang sudah salah, juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri, karena hal yang sudah terjadi, yang penting adalah apa yang kamu lakukan sekarang dan esok hari. Jadikan setiap langkahmu sebagai jalan untuk menjadi orang yang lebih baik. Seburuk apapun halaman sebelumnya, langkahmu tetap masa depan terang. Tugasmu hanya satu, jadilah lebih baik, bukan kembali seperti dulu. Masa lalu adalah buku yang sudah kamu baca. Sekarang waktunya kamu tulis bab baru dengan cerita yang lebih baik. Jangan biarkan kesalahan lalu membuatmu terjebak di tempat yang sama. Langkah maju saja, karena masa depan menantimu dengan peluang baru. Seburuk apapun halaman sebelumnya,
langkahmu tetap masa depan ragu. Tugasmu hanya satu, jadilah lebih baik, bukan kembali seperti dulu. Seburuk apapun halaman sebelumnya, langkahmu tetap masa depanmu. Oh, tugasmu hanya satu, jadilah lebih baik, bukan kembali seperti dulu. Santai aja, ada gerakan pelan dan pasti. Jadilah lebih baik dari kemarin. Sibuk mengejar harta dan kesuksesan, lupa bahwa waktu terus berlalu tanpa bisa kita tangkap. Hari demi hari berlalu, usia semakin bertambah, dan kita menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang tak bisa kita miliki selamanya. Sudah tidak ada lagi kata-kata selamanya yang dulu terasa begitu pasti, kini hanya tinggal kenangan. Maut datang tanpa basa-basi, atau keadaan yang memaksa kita berpisah, membuat kita menyadari bahwa hidup
setiap hari yang kamu miliki. Sayangi setiap orang yang ada di sekitarmu, karena hidup tak bisa dibeli dengan uang apapun. Dan waktu